Shalom saudara sekalian, saya harap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan biarlah penyertaan Tuhan ada dalam keluarga kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita sudah 3 minggu ini dalam beribadah bersama-sama di gereja. Kita harus mengikuti ibadah online. Ini semua karena kita semua sedang mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak mengadakan pertemuan-pertemuan dalam skala besar yang mengakibatkan penularan dari virus COVID-19. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami para pengerja, teman-teman multimedia, teman-teman imam musik, para pengerja di KUL terus akan berusaha untuk dapat memberikan materi-materi atau mungkin ibadah-ibadah secara online. Bapak Ibu sekalian dapat mendownload dan dapat menikmatinya dalam ibadah di rumah masing-masing. Dan Bapak Ibu sekalian, kami minta juga, kami mengingatkan bahwa kami semua dalam setiap hari pada pukul 9.00 atau 21.00 kita mau berdoa bersama-sama untuk bangsa ini, untuk kondisi ini boleh segera berakhir. Mari saya mengajak seluruh pengerja, seluruh jemaat yang ada, yang menyaksikan program ini, kita bisa berdoa bersama-sama untuk bangsa ini. Amin. Salam bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, ucapan syukur, diakonia. Kami menyediakan secara online. Bapak, Ibu, Saudara bisa menggunakan mobile banking untuk memberikan persembahan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memberikan melalui mobile banking, harap mengisi keterangan pada kolom keterangan. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memberikan persembahan melalui automatic teller machine, Bapak, Ibu, Saudara diharapkan untuk mengirim bukti transfer sambil memberikan keterangan persembahan. Tetap terhubung dengan media sosial gereja kita untuk dapat update terus tentang kegiatan gereja kita. Salam bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, ucapan syukur, diakonia. Kami menyediakan secara online. Bapak, Ibu, Saudara bisa menggunakan mobile banking untuk memberikan persembahan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memberikan melalui mobile banking, harap mengisi keterangan pada kolom keterangan. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memberikan persembahan melalui automatic teller machine, Bapak, Ibu, Saudara diharapkan untuk mengirim bukti transfer sambil memberikan keterangan persembahan. Tetap terhubung dengan media sosial gereja kita untuk dapat update terus tentang kegiatan gereja kita. Mari kita siapkan untuk menyembah Tuhan. Jemaat GBM Tuna Square di rumah masing-masing, mari buka hatimu. Di hari raya Paskah ini, Yesus Allah Immanuel, Dia sudah bangkit dari antara mati. Dia Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau menyembah Engkau Allah yang sudah bangkit. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat sama-sama angkat pujian ini. Katakan Bapa, Engkau baik. Sama-sama nyanyikan suaramu. Engkau baik, Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, Bapa, Engkau baik. nyaringkan suaramu. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Angkat tanganmu jemaat Tuhan, sama-sama katakan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta
Jemaat Tuhan sama-sama katakan, Bapa Engkau baik. Sembah Engkau naikkan pujian ini, rasakan kebaikan Tuhan. Allah yang sudah bangkit. Sekali lagi, jemaat Tuhan sendiri di rumah masing-masing katakan, Bapa. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, aku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Nyanyi haleluya. Bapa puji. Katakan, aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu Tuhan Yesus Allah yang bangkit. Haleluya. Bapa puji. Mari biarkan musik menyembah Tuhan. Mari kita berdoa sembah Tuhan. Di rumah masing-masing jemaat GBM Tennis Square. Di tengah wabah, sakit penyakit yang sudah kita hadapi. Hari ini, ketahuilah Yesus yang sudah mati 2000 tahun yang lalu. Dia hari ini bangkit dari antara orang mati. Terus sembah Dia, memberikan kepastian hidup. Oh, haleluya. Memberikan masa depan yang penuh cemerlang, bukan masa depan yang penuh kecelakaan. Haleluya. Kami sembah nama-Mu Yesus. Sekali lagi jemaat Tuhan, terus sembah Dia. Yang sudah dipenuhi Roh Kudus dan awal berbahasa, mari berdoa dalam bahasa roh yang kuat. Biar roh kebangkitan itu turun di rumah masing-masing jemaat GBM Tennis Square. Yes, Lord. Hinalama sando. Sekali lagi sembah lebih lagi. Hinalama sando. Haleluya. Aku sedang melihat kebangkitan itu Tuhan. Sedang melanda di rumah masing-masing umat Tuhan. Yes Lord. Haleluya, haleluya. Oh ralabakara. Oh rababababakara. Mari berikan tepuk tangan jemaat Tuhan sama-sama. Oh, katakan, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Nyanyi haleluya. Bapa. Sekali lagi, aku memuji-Mu Tuhan.
sembah Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Di rumah masing-masing bersama keluargamu. Mari sembah Dia. Naikkan syukur bagi Allah yang sudah bangkit. Oh, mari sembah namanya yang kudus, Allah Immanuel. Oh, ku sembah namamu Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap roh kami. Haleluya, haleluya, terus sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Yesus, kuasa kebangkitan-Mu mengalir di rumah masing-masing jemaat GBM Tennis Square hari ini. Oh, Ralabasando, Hinanalamasando, ku sembah namamu Allah yang kudus. Oh, Urababababara. Tuhan, seperti Engkau berkata kepada Yeskiel ketika dia melihat tulang-tulang yang kering daripada orang Israel, dan Engkau berkata, bernubuatlah kepada tulang-tulang kering itu. Hari-hari ini Tuhan, Engkau mengembuskan napas kehidupan, roh kebangkitan itu di tengah jemaat GBM Tennis Square di mana mereka berada, di tengah ketakutan, kekhawatiran. Biar roh kebangkitan itu berhembus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu terus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Jemaat Tuhan bersama singer katakan, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before. hallelujah. Oh my soul, Worship Your holy name. Sekali lagi jemaat GBM dan SW bersama singer katakan, bless the Lord. Berhembuslah roh kebangkitan itu di setiap rumah masing-masing jemaat GBM Tennis Square saat ini Tuhan. Yes Lord, sing your own. Sama-sama katakan, bless the Lord, bless the Lord, my soul. Oh, worship His holy name, worship His holy name.
kebangkitan itu sedang turun melanda di rumah masing-masing jemaat GBM Tenis Square. Terima roh kebangkitan itu. Terima hembusan napas kehidupan itu. Kuralama Sando. Sekali lagi sembah dia. Yes Lord. Dasraba kararaba sandaraba. Rama Sondoro lobo korolobo. Oh raba kararaba sandaraba. Yes Lord. Mari kita bangkit bersama-sama. Berikan tepuk tangan buat Allah yang luar biasa. Oh, katakan bless the Lord. Bless the Lord, my soul. Oh, worship His holy name. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship. Sekali lagi, bless the Lord, hallelujah. Bless the Lord. Angkat tamu tinggi-tinggi. Ya Tuhan. Sweet like never before. Never before. Oh, my soul, I worship your Lord. I worship you, I worship your Lord. Sekali lagi, dengan segenap hati katakan, I worship your holy name. Mari berikan tepuk tangan buat Allah yang luar biasa. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami terima roh kebangkitan itu. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari yang indah yang Kau beri bagi kami. Terima kasih kami boleh ada hingga hari ini. Terima kasih kami boleh Engkau berkati, kami boleh ada, kami boleh sehat, kami boleh dalam keadaan kami saat ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan yang Kau berikan atas kami. Tuhan, terima kasih di hari perayaan Paskah ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu. Walaupun kami tidak dapat merayakan bersama-sama di gereja, namun kami bersyukur kami boleh datang kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hadir atas setiap kami. Engkau Allah yang hadir di rumah-rumah kami. Dan Engkau Tuhan rindu berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, menguatkan, meneguhkan, membangkitkan kami, supaya kami boleh bangkit, supaya kami boleh kuat menghadapi semua persoalan masalah yang kami hadapi hari-hari ini. Terutama hari-hari ini kami sedang menghadapi problema dunia di mana ada virus COVID-19 yang sedang melanda bangsa ini. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh kuat, supaya kami boleh mengerti apa yang harus kami kerjakan dan kami lakukan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, apa kabar kita semua? Hari ini kita merayakan Paskah. Saya secara pribadi atas nama Gembala dan juga seluruh pengerja di GBI MT Haryono Square ingin mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Bapak-Ibu sekalian, hari ini kita merayakan Paskah. Paskah bagi orang percaya. Kita selalu rayakan bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana kita memperingati keselamatan yang dikaruniakan Allah kepada kita. Firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 6, saya akan bacakan bagi Bapak sekalian. Dikatakan demikian, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya
dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu sekalian, Paskah adalah anugerah. Dikatakan anugerah kenapa? Karena itu adalah suatu pemberian yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh seorang manusia manapun. Dikatakan di sini Allah sendiri yang turun ke dunia. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan dia taat sampai mati. Dilakukan semua ini karena kasih Allah. Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Tuhan ingin manusia dapat diselamatkan. Tuhan ingin hidup kita diselamatkan, dibebaskan dari semua kutuk dosa. Sebab itu Tuhan Yesus datang sendiri menjadi manusia. Dia menjadi rupa seorang hamba, dan dia merendahkan diri, dan dia taat sampai mati. Bapak Ibu sekalian, ini adalah suatu korban yang sangat mulia. Dan saya percaya korban yang dilakukan Yesus ini sanggup untuk menyelamatkan, sanggup untuk membebaskan seluruh manusia. Bapak Ibu sekalian, perayaan Paskah di tahun ini kita merayakan dengan sangat khusus, dengan kondisi yang sangat khusus. Kenapa? Karena tahun ini kita merayakan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Hari-hari ini banyak orang ketakutan. Banyak orang mengalami kondisi kekhawatiran yang besar. Banyak orang sedang mengalami masalah-masalah besar. Saya juga mendengar banyak orang hari-hari ini tidak kehilangan pekerjaan karena tidak bekerja, tidak mendapatkan penghasilan, dan banyak hal yang hari-hari ini terjadi karena adanya virus yang sedang melanda bangsa kita. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita beribadah dengan cara online, salah satu bagaimana kita hari-hari ini sedang dalam kondisi yang sedang tidak baik. Tahun-tahun lalu kita bisa bersama-sama dengan keluarga, dengan seluruh jemaat, kita bisa merayakan Paskah bersama-sama. Tapi tahun ini kita harus merayakan di rumah-rumah. Nah Bapak Ibu sekalian, Paskah tahun ini mengingatkan saya kepada peristiwa Paskah yang pertama yang dirayakan bangsa Israel, yang kita bisa baca dalam Ulangan 12. Ada beberapa kesamaan yang kita alami hari-hari ini dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika itu. Yang pertama yaitu perayaan Paskah yang dirayakan oleh bangsa Israel ketika itu dilakukan di tengah-tengah suatu kekhawatiran, ketakutan karena wabah yang melanda. Kita tahu semua hari-hari itu bangsa Israel sedang dalam kondisi mereka akan keluar dari perbudakan di Mesir. Dan kita tahu semua ketika itu ada tulah yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir. Dan ketika tulah terakhir atau tulah ke-10 diberikan adalah tulah di mana Tuhan membunuh anak-anak sulung bangsa Mesir. Dan banyak kematian terjadi di sana. Ketakutan sedang terjadi di Mesir ketika itu karena banyak orang yang mati, banyak kesedihan, banyak ketakutan. Demikian juga hari-hari ini, wabah yang sedang kita alami ini telah memakan banyak orang, banyak jiwa binasa, mati karena diakibatkan virus ini. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, perayaan yang pertama dirayakan di rumah-rumah. Hari ini kita merayakan Paskah. Seperti saya katakan tadi, kita tidak merayakan di gereja, kita harus merayakan di rumah-rumah. Ketika peristiwa Paskah yang pertama dalam Keluaran 12 ayat 22 dikatakan, kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkan dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar dari pintu rumahnya sampai pagi.
Bapak Ibu sekalian, mereka harus merayakan Paskah ketika itu di dalam rumah. Itulah yang sedang kita alami hari-hari ini. Bapak Ibu sekalian, dengan adanya kesamaan di atas, maka saya rindu untuk kita belajar dari peristiwa yang pertama, Paskah yang pertama, dengan kondisi yang ada saat ini, untuk kita semua bisa memperhatikan hal-hal yang harus kita lakukan sehingga kita bisa kuat menghadapi persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Yang pertama, yaitu kita harus mengingat akan penebusan darah dari korban anak domba jantan dan darah anak domba. Dalam Keluaran 12 ayat 3-7 dikatakan demikian, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini ambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat di rumahnya harus mengambil seekor menurut jumlah jiwanya tentang jumlah anak domba itu. Kamu buatkan perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercera, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan kepada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ketika dalam kejadian peristiwa Paskah yang pertama, yang terjadi adalah apa? Tuhan memerintahkan supaya ada korban yang korban anak domba yang sempurna, yang dipotong, yang disembelih untuk menjadi korban bagi Tuhan. Bapak Ibu sekalian tahu, ketika korban itu disembelih, darahnya Tuhan perintahkan untuk diberikan kepada ambang pintu rumah mereka di mana mereka berkumpul bersama-sama. Ini bicara tentang perlindungan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan akan melewati rumah-rumah yang ambang pintunya dibubuhi oleh darah anak domba itu. Bapak Ibu sekalian, ini berbicara tentang penebusan darah, penebusan korban yang menebus setiap kita dari kematian. Bapak Ibu sekalian, peristiwa ini telah digenapkan dengan korban Yesus sebagai anak domba Allah. Ia menjadi domba Paskah. Dia memberikan hidupnya kepada kita. Bapak Ibu sekalian, kita adalah menjadi orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Korban yang dilakukan Yesus di kayu salib itu lebih mulia, lebih berharga dari korban manapun di dunia ini. Dan korban ini, Bapak Ibu sekalian, telah membebaskan kita dari semua kutuk, dari semua dosa, bahkan dari maut sekalipun. Hari-hari ini saya mau katakan, kita harus mengingat korban Yesus ini, sehingga kita tidak ada kekhawatiran dalam hati kita menghadapi apapun juga, bahkan maut sekalipun di hadapan kita. Kita tidak perlu khawatir karena kita tahu Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan telah memberikan kepada kita keselamatan. Tuhan telah menebus kita dan kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Selain dari korban yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel untuk diberikan kepada Tuhan, ada perintah-perintah juga yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel ketika itu. Dan hari ini kita mau perhatikan beberapa di antaranya. Yang pertama, dalam Keluaran 12 ayat 8 dikatakan, daging harus dimakan mereka pada malam itu juga yang dipanggang. Mereka harus makan dengan roti yang tak beragi serta sayur pahit. Bapak sekalian, korban yang telah disembelih, dibakar, mereka harus makan dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Sayur pahit ini berbicara tentang kondisi mereka yang pahit, yang tidak enak, yang sangat tidak nyaman,
dalam pemerintahan, dalam kekuasaan bangsa Mesir ketika itu. Roti tidak beragi ini berbicara tentang kehidupan yang terlepas, yang terbebas dari semua ragi Mesir atau dosa-dosa. Bapak Ibu sekalian, ini bicara tentang kehidupan kita hari-hari ini. Kita harus tinggalkan apa yang lalu. Kita harus tinggalkan dosa. Kita harus bertobat hari-hari ini. Ketika Tuhan izinkan semua ini terjadi, kita harus bertobat. Kita tinggalkan yang lama. Kita tinggalkan cara hidup kita, cara berpikir kita ketika kita di Mesir. Dan kita mau tinggalkan yang lama itu, yang pahit, yang buruk. Dan kita mau masuk dengan sesuatu yang baru, yang bebas dari ragi Mesir, yang bebas dari dosa. Katakan amin. Berikutnya Tuhan perintahkan juga dalam ayat 11 dikatakan, dan beginilah kamu makannya, pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu makannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika mereka memakan semuanya itu, Tuhan perintahkan mereka memakannya dengan berikat pinggang, berkasut, bahkan juga tongkat ada di tangannya. Ini berbicara mereka sedang dalam kondisi siaga. Mereka dalam kondisi yang bersiap-siap. Karena mereka tidak tahu kapan Tuhan perintahkan untuk mereka keluar dari tanah Mesir. Untuk mereka Tuhan perintahkan kepada mereka untuk bergerak. Ini berbicara tentang ketaatan kita akan Tuhan. Kita tidak bisa terlena. Ketika kita hari-hari ini tidak bisa keluar rumah, kita ada di rumah. Tapi biarlah kita terus berjaga-jaga. Kita terus sungguh-sungguh mendengar apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ketika Tuhan perintahkan untuk kita bergerak, ketika Tuhan perintahkan untuk kita melakukan sesuatu, kita harus lakukan sesuatu. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kita harus memperhatikan bahwa kita tahu semua akhir kisah ini, bagaimana bangsa Israel pada pagi harinya dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir. Bapak sekalian, saya mau katakan bahwa kita harus melihat ke depan, bahwa di depan sana Tuhan sudah sediakan perkara-perkara yang luar biasa. Kalau Tuhan berjanji kepada kita semua bahwa hari-hari ini Tuhan sedang membawa kita dalam suatu dimensi yang baru, Tuhan sedang membawa kita dalam suatu kemuliaan yang lebih besar, Tuhan sedang membawa kita dalam suatu penuaian yang luar biasa di depan sana. Bapak Ibu sekalian, kita harus pandang, tetapkan mata kita memandang di depan sana. Kemenangan yang Tuhan sediakan, kemenangan yang Tuhan sediakan, dan itu pasti terjadi. Sebab Tuhan kita bukanlah Tuhan yang melupakan janjinya, bukanlah Tuhan yang tidak bisa menggenapi janjinya, tetapi Dia adalah Tuhan yang dapat menggenapi janjinya. Bapak Ibu sekalian, mari kita kuat. Mari kita tetap kuat dalam menghadapi hari-hari ini. Walaupun kondisi kita tidak baik, tapi dalam Paskah ini, biar kita tetap kuat. Kita percaya bahwa keselamatan kita telah dijamin. Kita percaya, kita berjaga-jaga, kita bersungguh-sungguh, kita meninggalkan yang lalu, kita mau bertobat, dan terakhir kita memandang janji Allah di depan kita yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat Paskah tahun 2020 ini. Hari ini kami belajar, hari ini Engkau sedang mengajar kami. Tuhan, apa yang terjadi dalam beribu-ribu tahun yang lalu ketika Engkau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, kami hari-hari sedang mengalami yang sama dengan mereka, dan kami belajar dari mereka hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami mau percaya akan keselamatan yang Tuhan Engkau sediakan, perlindungan, keselamatan, dan juga hari depan yang luar biasa yang telah Engkau sediakan, keselamatan yang telah Engkau janjikan pada kami. Itu ya dan amin. Kami mau meninggalkan dosa kami, kami mau hidup di dalam kebenaran, bahkan kami mau berjaga-jaga hari-hari ini. Tuhan, biar kami mau sungguh-sungguh lebih lagi dalam Engkau, dan kami percaya kami akan melewati masa-masa sukar yang kami alami hari-hari ini. Kami mau melewati bersama-sama, dan kami akan meraih kemenangan
yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom jemaat GBM Square dimanapun kau berada, di rumah masing-masing. Hari ini kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Mari kita siap muji Tuhan, mari kita bangkit bersama-sama saudara. Berikan tepuk tangan buat Allah yang luar biasa sudah bangkit. Come on. Woo! Tuhan Engkau Allah yang baik. Kami mau bernyanyi bagimu Tuhan. Sama-sama katakan. Nyanyi puji Tuhan, bangun batu dusta. Di tempat ini, di tempat ini, Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun batu dusta. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Sekali lagi katakan, mari bernyanyi. Puji Tuhan, Bangun batu di tempat ini, di tempat ini, Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun di rumah masing-masing. Katakan keluargamu, persembahkanlah seluruh hidupmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Anugerahnya bagiku, kasih yang dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Mari bersorakkan. Jemaat Tuhan sudah dikatakan. Mari melompat di rumah masing-masing saudara. Bangun, katakan kiri kananmu. Di rumah masing-masing, angkatanmu tinggi-tinggi. Jemaat GBM Square katakan. Bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah, bersoraklah. Dan come on, sambil tepuk tangan. Woo! Di tempat ini, di tempat ini, Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Woo! Lihat kiri kananmu katakan. Persembahkanlah seluruh hidupmu. Katakan pada keluargamu kiri kananmu. Katakan. Persembahkanlah seluruh hidupmu. Sekali lagi. Persembahkanlah. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Jemaat GBM Square, sama-sama tepuk tangan. Kita akan lompat sama-sama buat Allah yang bangkit. Sambil angkatan katakan haleluya. Cuma kita akan nyanyi. Berikan tepuk tangan buat Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya.